Dimensi ruang dan waktu di semesta mata sapi baru aja ambyar. Padahal para saintis nggak lagi bikin semesta orak-arik. Mereka nggak sengaja nyatuin evaluator ultradiferensial ke dalam termostat kuasi spasial. Pokoknya gitu deh namanya. Jadi singkatnya, ada orang yang udah naruh mesin waktu mirip remote TV ke dalam teleport mirip mesin cuci. Akibatnya, rentetan anomali ruang dan waktu terus bermunculan di seluruh galaksi. Di sini kamu menjabat sebagai Ketua Departemen Keamanan Alam Semesta dan sekelompok humanoid super canggih berkepala anjing siap membawahimu. Mereka memonitor keseimbangan di alam semesta serta mengatasi semua masalah perbintangan dan anomali ruang waktu. Dibantu oleh pasukanmu, kamu harus mengawasi dampak dari insiden ini. Kalian harus menganalisisnya secara berkala dan perlu mematikan mesin waktu teleportasi. Kamu masuk ke pesawat Star Poodle untuk memulai perjalanan berbahaya ini. Kamu sampai di perhentian pertamamu di planet Up. Semua makhluk hidup cerdas dan kurang cerdas di situ bergerak secara vertikal. Manusia, hewan, dan makhluk hidup lain cuma bergerak naik sambil meniti tangga tak berujung. Tapi objek asing dari galaksi dan waktu lain mulai bermunculan tuh. Bantu cariin objek atau manusia yang bukan dari dunia ini dong. Tuh, ada siput yang lagi meniti tangga tali. Arah jalannya horizontal. Kamu memasukkan siput itu ke dalam toples untuk dipulangkan ke planet slime. Tapi anehnya, siput itu bisa ngomong. Dia minta tolong ke kamu karena planetnya diserang monster asing. Semua penghuni dunia slime jadi ketakutan. Kamu bersedia ngebantu dan langsung terbang ke planet siput. Penghuni planet ini cuma siput dan ulat. Seluruh dunianya berselimut lapisan lendir tebal. Dan ukuran siput di sini bisa macem-macem. Ada yang mini, besar, dan ada juga yang sejumbo gedung pencakar langit. Selain itu, ada makhluk asing yang ikutan nyempil. Amati gambar ini baik-baik ya, biar kamu bisa nemu impostornya. Di antara para siput yang bercangkang, ada kelomang juga tuh. Cangkangnya mirip banget kayak siput lain, tapi di baliknya ada cakar yang selalu siap digunakan. Kamu bikin medan gaya di sekitar kelomang ini, kemudian mengangkutnya ke pesawat. Misimu di planet ini udah selesai, dan siput tadi berterima kasih kepadamu. Selanjutnya kamu perlu nyelamatin planet Sterilium. Kondisi di dalamnya paling steril di seluruh alam semesta. Di situ nggak ada kotoran, mikroba, dan bakteri. Kristal bermata satu melayang-layang di atas planet bersih dan steril ini. Tapi makhluk ini nggak bisa ngomong karena mereka nggak punya mulut dan komunikasi mereka dilakukan dengan telepati. Otak akan menerima sinyal saat kristal perlu bantuan. Meteorit raksasa terus mepet ke planet Sterilium dan kamu harus menghancurkannya. Kamu nggak bisa mendarat langsung ke permukaan planet karena takutnya kamu membawa mikroba. Kamu malah mendekati asteroid untuk memindai komposisinya. Dan ternyata asteroid tersebut berasal dari alam semesta paralel. Komposisinya terdiri dari gula. Kamu ngasih tahu kristal itu agar tetap tenang, kemudian menjauh dari situ. Kenapa kamu yakin kalau peristiwa buruk nggak akan terjadi di Sterilium? Asteroid gula akan langsung meleleh dan terbakar di atmosfer planet ini. Manusia dari masa depan telah muncul di Earth-9. Teknologi di planet ini nggak berkembang dan mesin uap belum ditemukan. Jadi kamu perlu menjalankan misimu secara diam-diam. Di kebun yang luas, kamu ngelihat 3 petani. Mereka berjalan di tanah gembur sambil membawa sayuran. Salah satu petani itu berasal dari masa depan. Memangnya yang mana ya? Lihat deh, orang ini megang kantong plastik. Kamu segera mengirim petani ini ke masanya dan bersiap terbang lagi. Tapi di situ ada kejanggalan. 3 miliar orang hidup di Earth-9 dan penampilan mereka seharusnya beda-beda kan? Tapi ternyata mereka kelihatan identik dan 3 miliar orang ini lagi bekerja di lahan luas. Indera penciumanmu yang kuat bisa ngerasain kalau mereka bukan manusia. Mereka nggak punya bau sama sekali. Amati semua petani ini ya. Memangnya mereka makhluk apa sih?
Semuanya cuma hologram. Salah satu tubuh mereka bisa ngedip tuh. Tapi kenapa sampai ada yang bikin ilusi optik seheboh ini? Semua petani, tanah, pepohonan, dan rerumputan mulai berkedip. Dunia di sekitarmu langsung lenyap, kamu beralih ke ruangan kecil serba putih. Dan wajahmu berubah jadi manusia. Mulutmu ditutup perban, jadi kamu nggak bisa ngeluarin suara. Baju luar angkasamu berubah jadi kemeja abu-abu, pintu di depanmu tiba-tiba ngebuka. Dan cowok gempal berbaju putih kemudian masuk, dia ngasih kamu kain pel dan seember air. "Bersihin ruangan ini!" serunya sambil keluar lagi. Kamu masih linglung dengan kejadian yang kamu alami sebelum sampai di situ. Dan kamu perlu nyari tahu, tapi kamu pengen ngelihat penampilanmu dulu. Gimana kamu bisa tahu mukamu di ruangan putih tanpa kaca, cermin, dan jendela kayak gini? Lihat ke air yang ada di ember aja. Nanti pantulan wajahmu juga bisa kelihatan. Kamu langsung ngeliat ke dalam air. Wah, semuanya udah jelas sih. Setelah pintunya ngebuka, kamu keluar ruangan lalu menyusuri lorong panjang bareng petugas tadi. Kamu juga ngelewatin ruangan lain yang ditempati cowok berkemeja abu-abu. Dan akhirnya kamu sampai di ruang makan. Si koki nuangin air dan ngasih kamu donat berwarna pink. "Makan siangmu nih," katanya. Petugas tadi ngelepas perban dari mulutmu supaya kamu bisa makan donat. Ternyata makanan itu nggak berasa sama sekali. Saat itulah kamu baru sadar kalau semua yang ada di sekitarmu cuma halusinasi. Kamu berada di planet sterilium di bawah pengaruh telepati. Tapi gimana kamu bisa tahu ini semua? Saat kamu ngelihat bayanganmu di ember, wajahmu kelihatan mirip anjing. Semuanya yang ada di sekitarmu juga sangat bersih dan steril. Apalagi donatnya nggak berasa sama sekali. Para kristal nggak tahu rasa donat yang sebenarnya, jadi mereka nggak bisa bikin makanan itu. Mereka mau meneliti tubuhmu untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh mereka sendiri, sehingga mereka bisa lebih kuat untuk ngehancurin galaksi. Kamu sudah tahu rencana rahasia mereka, tapi gimana caramu keluar dari sini? Satu-satunya penolongmu adalah bakteri. Dan di planet yang sangat steril ini, kamu nggak tahu di mana ada bakteri. Untung ada petugas tadi. Dan kamu langsung meludahinya, semua langsung berubah jadi kacau. Si koki menjerit histeri sambil kabur, bajumu kemudian berganti, dan kamu kembali lagi menjadi ketua Departemen Keamanan Alam Semesta. Tapi kepalamu berubah jadi kepala anjing, air liurmu mengandung mikroba, dan saat kamu meludahi kristal, kamu menginfeksi seluruh planet. Akhirnya kamu meninggalkan sterilium dalam petaka mikroba. Kamu bertemu lagi dengan timmu dan mulai terbang melintasi luar angkasa. Tiba-tiba kamu menangkap sinyal dari planet raksasa Gektum. Rupanya di situ ada mesin waktu dan planet ini semakin jatuh ke lubang hitam. Kamu mendarat di Gektum saat langitnya mulai gelap dan di kejauhan terlihat mesin cuci berkilauan. Oh, ini dia. Kamu memasang kabel pada mesin, kemudian mengangkatnya ke pesawat. Gaya gravitasi lubang hitam makin naik, dan pesawatmu nggak punya kekuatan untuk meninggalkan tempat ini. Kamu perlu ngapain nih? Gunakan mesin cuci aja. Itu sebetulnya adalah teleport yang bisa membawamu berkeliling di seisi alam semesta. Kamu langsung baca instruksinya dan nyetel pengaturannya. Berhasil, pesawatmu akan diteleportasi ke... Kamu mendarat di Gektum saat langitnya mulai gelap. Dan di kejauhan terlihat mesin cuci berkilauan. Oh, ini dia. Kamu memasang kabel pada mesin, kemudian mengangkatnya ke pesawat. Gaya gravitasi lubang hitam makin naik, dan pesawatmu nggak punya kekuatan untuk meninggalkan tempat ini. Kamu perlu ngapain nih? Gunakan mesin cuci aja. Itu sebetulnya adalah teleport yang bisa membawamu berkeliling di seisi alam semesta. Kamu langsung baca instruksinya dan nyetel pengaturannya. Berhasil, pesawatmu akan diteleportasi ke... Bentar deh, ada apa nih? Kejadiannya kok terus berulang? Rupanya kamu udah ngaktifin teleportasi tapi nggak nyalain mesin waktunya. Akibatnya kamu terjebak di siklus waktu dan terus jatuh ke dalam lubang hitam yang melahap ruang dan waktu. Gimana caramu keluar dari siklus waktu ini?
Kamu membuang mesin cuci itu ke lubang hitam sampai teleport waktunya hancur. Akhirnya kamu bisa nyelamatin alam semesta. Tapi kamu masih jatuh ke lubang hitam bersama dengan planet ini. Agar bisa keluar dari situ, kamu perlu dorongan. 3 pesawat luar angkasa kemudian memasuki orbit Gektum. Masing-masing pesawat ngelepasin berkas gravitasi yang akan menarikmu keluar dari planet. Di antara 3 pesawat, cuma satu yang benar-benar nolongin kamu. Pesawat mana yang kamu pilih? Buruan, tentukan pilihanmu. Lubang hitam mulai melahapmu tuh. Pesawat yang bentuknya mirip siput akan nolongin kamu karena kamu udah nyelamatin planet siput dari kelomang raksasa. Pesawat raksasa itu menarik Star Poodle menjauhi gaya gravitasi. Kamu berada di ruang terbuka, kemudian segera menjauh dari lubang hitam. Alam semesta ini kembali damai. Nah, kira-kira kamu dapat skor berapa ya? 0-2 poin, kamu bisa nyelamatin 1 atau 2 planet sih. Tapi kalau harus menangani galaksi dan seluruh alam semesta ini, kamu masih kesulitan. 3-6 poin, bisa jadi kamu mampu melindungi alam semesta ini dari ancaman. Tapi skalanya masih kecil. Dan terkadang kamu masih ngerasa ngeri saat mikirin masalah antariksa yang mungkin saja terjadi. 7-9 poin, kamu layak menjadi bagian dari tim keamanan alam semesta. Tapi perlu diingat, kamu nggak bisa nyelamatin dunia ini tanpa bantuan anggota timmu. 10-11 poin, alam semesta membutuhkanmu. Cuma kamu yang bisa mengontrol ruang dan waktu. Dan kamulah yang bisa mecahin misterinya.